Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di waktu duha ini di Sleman, Yogyakarta. Allah mempertemukan kita dalam rangka untuk belajar memperbaiki diri dengan membedah buku. Buku ini saya tulis kurang lebih 2 pekan yang lalu. Setelah acara ini sudah fix, jadi kira-kira kalau nggak ada pegangan biasanya jamaahnya merem. Makanya saya buat matanya melek dengan saya kasih judul Mata Menata Wanita. Ini matanya siapa ini? Untaian nasihat untuk kaum hawa. Semuanya sudah dapat bukunya? Baik. Nanti silahkan, jangan sampai pulang segel buku masih belum dibuka ya. Berarti Anda tidak memfungsikan buku ini. Baik. Dan sebelum kita baca buku ini, terlebih dahulu nanti Bapak Ibu saya ajak untuk melihat seperti apa wanita yang sempurna. Ada di depan itu ya. Wanita yang sempurna. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Kamula minar rijal." Di sini bisa dibaca kamula, bisa dibaca kamala. Kata An-Nawawi, boleh dibaca kamala, boleh dibaca kamula. Boleh juga dibaca kamila, tapi kalau pakai kasrah dhaif. Kamala minar rijali kathirun. Banyak lelaki yang mencapai kesempurnaan. Walam yakmul minan nisa'i illa Maryamu bintu Imran. Sementara tidak ada wanita yang mencapai kesempurnaan kecuali Maryam bintu Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Wa fadlu Aisyata 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am. Dan keutamaan Aisyah dibanding wanita yang lain itu seperti ats-tsarid. Ats-tsarid adalah roti yang diremuk lalu dituang di atasnya daging dan kuah. Dan ini makanan kesukaan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan sisi keutamaan Aisyah dibandingkan wanita yang lain itu seperti tsarid dibandingkan makanan yang lain. Artinya kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah dibandingkan istri beliau yang lain lebih tinggi. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kalau kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa wanita yang sempurna hanyalah 4 atau hanyalah 2 wanita ini, siapa tadi? Maryam dan Asia. Bukan Aisyah ya, Asia. Asia bintu Muzahim, Maryam bintu Imran. Apakah wanita di masa sekarang bisa menyusul seperti mereka? Kok tiba-tiba langsung jawab enggak, itu gimana? Kesempatan apakah sudah ditutup? Ya. Baik. Manusia yang paling sempurna adalah para rasul. Dan Rasul yang paling sempurna serta paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menjadi umat manusia yang paling sempurna. Ibarat kalau ada banyak guru yang beragam, guru A, guru B, guru C misalnya ilmunya paling tinggi, takwanya paling bagus. Kita sebagai orang ingin disebut sebagai murid guru yang mana? Guru yang dianggap ilmunya paling bagus. Sehingga bagian dari kebanggaan umat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah umat Nabi yang paling
sempurna. Sebagaimana murid terkadang merasa bangga, saya muridnya Ustadz A, muridnya Ustadz B, muridnya Ustadz C. Dan dia membanggakan keilmuan gurunya, padahal dia tahu ngaji, ya. Tapi juga ngaku muridnya guru ini, muridnya guru ini. Baik. Dan dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan bahwa kalangan lelaki banyak yang mencapai kesempurnaan. Siapa mereka itu, Pak? Al-anbiya was-siddiqun wasyuhada was-salihun, para nabi, kemudian orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka lah manusia-manusia yang mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan dalam bidang apa? Mereka telah meraih puncak keutamaan. Ada banyak orang yang punya keutamaan-keutamaan tertentu, baik dari sisi rajin ibadah, royal ketika menderma, kemudian sabar ketika mendapati ujian, dan aneka keutamaan yang lain. Sifat-sifat terpuji dalam agama, baik dalam kebaikan dan ketakwaan, kesempurnaan akal, ilmu, selalu komitmen dengan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan adab. Siapapun sahabat yang Anda kenal, mereka pasti punya keunggulan salah satu dari ini. Sehingga misalnya Anda mengenal sahabat siapa yang menjadi favorit Bapak Ibu sekalian, sebutkan satu. Siapa nama sahabat yang menjadi role model ideal menurut Anda? Umar misalnya. Apa kelebihan Umar? Banyak sekali, Pak. Beliau adalah seorang lelaki yang pemberani, cerdas, kemudian dermawan, kemudian apalagi tegas, adil, dan seterusnya. Ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh Umar. Sehingga para sahabat Nabi itu, andaikan mereka hidup di zaman sekarang, mungkin orang sekarang akan menyebutnya Nabi. Karena saking banyaknya kelebihan yang mereka miliki. Dari sisi keutamaan berkaitan dengan sifat, akhlak, karakter, dan agamanya. Adapun dari kalangan perempuan, tidak ada yang mencapai derajat kesempurnaan itu selain Maryam bintu Imran, dan yang beliau adalah ibu Nabi Isa alaihissalam. Dan beliaulah yang Allah jadikan sebagai teladan dalam masalah kehormatan. Wanita suci tapi bisa hamil dan tidak pernah kawin, walaupun dituduh sebagai pezina. Siapa yang menuduh Maryam pezina? Yahudi sampai sekarang. Wa qaulihim ala Maryama buhtana, dan mereka memberikan tuduhan kepada Maryam sebagai wanita pezina. Makanya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa, karena mereka beralasan Nabi Isa adalah anak zina. Kok bisa? Terlahir tanpa bapak. Karena enggak punya bapak, maka dituduh telah berzina. Juga Asia istri Fir'aun, sebab ia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Musa berhasil mengalahkan Fir'aun, berhasil mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun. Padahal Musa itu diasuh oleh Asia. Musa sendiri itu diasuh oleh Asia, sehingga anak asuhannya ini ketika dewasa dan jadi nabi, ibunya beriman kepada, ibu asuhnya itu beriman kepada Musa alaihissalam. Meskipun Firaun adalah manusia yang paling zalim, paling kafir di muka bumi, namun kekafiran suaminya tidak mempengaruhi dirinya setelah beliau beriman kepada Tuhannya. Dan bahkan ini dijadikan oleh Allah Ta'ala permisalan di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir dari surat Al-Mumtahanah. Coba kita lihat. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah Ta'ala memberikan perumpamaan tentang di sini. Wanita kafir adalah istrinya Fir'aun di surat At-Tahrim. Mohon maaf ya. Allah memberikan perumpamaan tentang orang yang beriman adalah istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, ya Allah, buatkan untukku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Selamatkan aku dari Fir'aun dan amal perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari tindakan orang-orang zalim. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam bintu Imran yang suci kehormatannya.
Fanafakhna fihi mir ruhina. Kami tiupkan pada diri Maryam roh ketetapan kami. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Dan dia membenarkan kalimat Rabbnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin. Dan Maryam itu wanita yang rajin ibadah. Ini ada di surat At-Tahrim ayat 11-12. Baik. Surat At-Tahrim ayat 11-12. Coba Anda lihat, apa doanya Asia? Asia itu minta apa kepada Allah? Asia minta diberi istana di surga. Kenapa Pak? Kok minta diberi istana di surga? Karena pada waktu beliau ketahuan beriman kepada Musa, Fir'aun menghukum Asia. Sehingga ketika itu pilihannya ada dua. Kau kufur kepada Musa dan tetap jadi permaisuri sehingga bisa menikmati istana, atau kau beriman kepada Musa dan kau harus dibunuh sehingga tidak jadi permaisuri dan tidak bisa menikmati istana. Dan Asia pilih yang kedua. Yang kedua. Lalu beliau berdoa kepada Allah, minta gantinya. Kalaupun aku harus dikeluarkan dari istana ini, kalaupun aku harus dihukum bunuh dan tidak jadi permaisuri sehingga tidak bisa menikmati istana Fir'aun, beliau minta kepada Allah agar diberi istana di surga. Makanya para ummahat misalnya, kalaupun tidak mendapatkan kenikmatan di dunia seperti yang Anda harapkan, itu sudah punya mobil, yang itu sudah punya rumah, yang itu sudah punya ini, sudah punya ini. Aku belum punya Pak Ustadz, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kenikmatan berupa istana di surga. Sehingga dengan demikian akan membuat kita lebih tenang, karena apa yang kita harapkan kalaupun tidak terwujud di dunia, diwujudkan oleh Allah di mana? Di akhirat. Baik. Selanjutnya, Maryam bintu Imran. Baik, ujian besar apa yang dialami oleh Maryam? Seorang wanita suci yang didatangi oleh Jibril alaihissalam. Lalu Jibril mengatakan, Inni rasulu rabbika li'ahabalaki gulaman zakiyya. Aku adalah utusan Allah dan aku akan memberikan kepadamu seorang anak yang suci. Maka Maryam ketakutan. Perawan yang beliau tidak pernah kepikiran berbuat zina, tiba-tiba mau ditakdirkan hamil tanpa suami. Coba kita lihat di sini ya. Nah. Saat beliau ditawari oleh malaikat, didatangi oleh malaikat, li'ahaba laki gulaman zakiyah, aku akan berikan kepadamu seorang anak yang suci. Qalat, maka Maryam mengatakan, anna yakunu li gulamun, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Walam yamsasni bashar, sementara tidak ada lelaki yang pernah menyentuhku. Maryam belum pernah menikah. Walam aku baghiyah, dan aku bukan wanita pelacur. Qala kadzaliki qala rabbiki huwa alayya hayyun. Di surat Maryam Allah Subhanahu wa taala menceritakan, setelah Maryam diberitahu kau akan punya anak tanpa suami, Maryam mengatakan, bagaimana aku bisa punya anak padahal aku tidak punya suami dan aku tidak pernah berbuat zina dan enggak kepikiran ya untuk sampai berbuat zina. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Rabbmu telah berfirman, itu mudah bagi Allah. Walinaja'alahu ayatan linnas. Allah akan menjadikannya sebagai tanda kuasa bagi umat manusia. Tanda kuasa Allah bagi umat manusia bentuknya gimana? Manusia tercipta dengan 4 cara. 1, orang yang diciptakan tanpa bapak tanpa ibu, siapa? Adam alaihissalam. Orang yang tercipta punya bapak enggak punya ibu. Punya bapak enggak punya ibu. Ya. Punya bapak enggak punya ibu, siapa? Yang tercipta punya bapak enggak punya ibu. Hawa, istrinya Adam. Hawa diciptakan dari apa? Tulang rusuknya Adam. Sehingga Hawa itu keturunannya Adam. Karena semua manusia keturunan Adam. Yang ketiga, punya ibu enggak punya bapak. Isa. Sehingga sebelum Isa lahir tidak ada perselisihan terkait keberadaan manusia yang punya ibu enggak punya bapak. Begitu Isa lahir,
barulah manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yahudi yang tidak menerima Isa dan mengatakan Isa anak zina. Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah karena nggak ada bapaknya. Dan kaum muslimin yang mereka bisa memahami dengan baik, Isa bukan anak Allah, tapi beliau tercipta tanpa bapak, sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan tanpa manusia, tanpa bapak, tanpa ibu seperti Adam. Dan beliau seorang manusia, bukan anak Allah, dan dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Jenis yang keempat, manusia yang tercipta punya bapak dan punya ibu. Maka lengkaplah 4 jenis manusia tercipta di alam ini sebagai tanda kuasa Allah. Bisa diulang? Yang tercipta gak punya bapak, gak punya ibu. Adam. Punya bapak, gak punya ibu. Hawa. Yang punya ibu, gak punya bapak. Isa. Yang punya bapak ibu, kita semua. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Lalu hamillah Maryam. Hamil tanpa ada hubungan badan. Kok bisa, Pak? Allah Maha Kuasa. Sehingga bayi Isa langsung sudah masuk di rahimnya Maryam. Di ayat yang lain, fanafakhna fihi mir ruhina, Allah mengatakan bahwa kami tiupkan roh kepada Maryam. Jibril alaihissalam dalam bentuk lelaki yang gagah, lelaki yang cakep. Di sini dikatakan bahwasanya Jibril itu berwujud fatamatsala laha basharan sawiyya. Jibril berwujud menjadi lelaki yang cakep. Seorang gadis sendirian di mihrab, tiba-tiba didatangi lelaki yang cakep. Maka Maryam ketakutan. Dan beliau mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kejahatanmu. Tapi ternyata ini adalah malaikat. Didekati oleh Jibril, langsung ditiupkan di jaib. Jaib itu di kerah bajunya. Dibuka kerah bajunya, ditiup, langsung terisi ruh dalam rahimnya. Wah, kayak apa itu, Pak? Jangan dibayangkan ya. Gak mungkin terjadi pada diri Anda. Kalau suami saya melakukan kayak gitu, wah itu jangan dipercaya ya. Baik. Sudah? Makanya kalau manusia tercipta, mungkin Anda yang paham tentang proses penciptaan manusia, dokter kan ngerti ya. Awalnya dari apa? Dari zigot, kemudian berkembang dari alaqah jadi mudghah, kemudian jadi manusia janin, terus membesar ya. Kapan bayi itu ditiupkan roh? Setelah berusia 4 bulan, 120 hari. Maka seperti itulah masa kehamilan Isa, dimulai dari titik punya roh sampai lahir. Berarti kurang 5 bulan. Menurut sebagian pendapat, Isa berada dalam rahim hanya kurang lebih selama 5 bulan. Ya, kalau manusia biasa kan 4 bulan itu nggak ada apa-apanya, nggak ada arwahnya, adanya cuman gumpalan-gumpalan, dari mulai segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian ada tulangnya, baru berbentuk manusia kecil, baru diisi arwah. Kalau Nabi Isa hadir di rahimnya Maryam, sudah dalam bentuk punya arwah, punya roh, lalu membesar dan lahir. Dan ada satu hal yang di sini diucapkan oleh Maryam. Fa'aja'ahal makhad ila jid'in nakhlah. Desakan untuk melahirkan menyebabkan Maryam sampai tidak kuat sehingga nyender di bawah pohon kurma. Qalat, lalu beliau mengatakan, malu menanggung beban kehormatan, punya anak tapi enggak punya suami. Padahal terkenal sebagai wanita ahli ibadah. Nanti kalau pulang mau ngomong apa? Oh, ternyata yang selama ini kau beribadah di masjid, pulang-pulang zina. Masya Allah. Kalau wanita pezina hamil dengan wanita yang suci menjaga kehormatannya hamil, mana yang lebih berat beban mentalnya? Wanita suci hamil. Karena dia tidak pernah terfikir untuk berbuat zina, dia menjaga kehormatannya, tapi tiba-tiba hamil. Itulah ujian besar yang dialami oleh Maryam. Wanita pezina hamil, dia nggak punya beban mental.
karena dia sudah dikenal sebagai orang yang kehormatannya rusak. Tapi kalau wanita suci kok tiba-tiba hamil di luar nikah, itu akan mencederai kehormatan dia dan orang tuanya. Maka sampai Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Andaikan aku mati sebelum kejadian ini dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Subhanallah. Artinya apa? Maryam berharap andaikan beliau tidak ada di muka bumi. Saking besarnya beban mental yang dialami oleh Maryam sampai beliau berharap andaikan beliau tidak ada di muka bumi. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Lalu terdengar panggilan dari bawahnya Maryam, dan ini bagian dari karomah. Maryam bukan nabi tapi wali. Maka beliau punya karomah. Apa karomahnya? Saat beliau melahirkan ada suara dari bawah. Suara dari bawah itu mengatakan apa? Alla tahzani, kamu enggak usah sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah telah memberikan kabar gembira bagimu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit 'alaiki rutaban janiyya. Goyangkan pohon kurma ini, nanti akan berjatuhan kurma-kurma rutop. Tahu rutop? Apa rutop? Kurma basah. Kurma yang masih muda. Inilah asupan makanan yang disediakan oleh Allah untuk Maryam ketika melahirkan. Maka kalau mau ditiru, apa Pak nutrisi yang paling baik untuk wanita yang baru saja melahirkan? Carikan kurma atau rutop. Sebagaimana Allah menyediakan untuk wanita terbaik yaitu Maryam. Tusakit 'alaiki rutaban janiyya, maka akan berguguran rutop-rutop yang sudah matang. Baik, wanita yang melahirkan itu lemah atau kuat? Lemah. Bayangkan wanita lemah menggoyang kurma. Kira-kira gimana? Kalau ada lelaki yang kuat menggoyang kurma, bukan kurmanya yang bergoyang, dia yang bergoyang. Ini wanita lemah baru saja melahirkan menggoyang pohon kurma, kurmanya goyang. Kurmanya goyang sampai rutop itu jatuh. Demikianlah karomah yang diberikan oleh Allah kepada Maryam. Sehingga beliau makan rutop, melahirkan sendirian tanpa teman, ditemani oleh malaikat, dan beliau makan rutop. Baik. Kemudian Maryam diperintahkan oleh Allah untuk balik ke kaumnya. Nah, di saat itulah beliau diajarkan, nanti kalau kamu ditanya dan ketemu siapapun, diam, jangan bicara. Kenapa diam jangan bicara? Karena percuma saja Maryam menjelaskan. Fakuli washrabi wa qarri aina, silakan kamu makan dan minum dan tenangkan dirimu. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, kalau kamu ketemu siapapun, fakuli, maka ucapkanlah, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernadar untuk puasa kepada Allah dan aku tidak mau bicara dengan siapapun. Ini yang disebut dengan poso bisu. Tapi ini syariat umat sebelum kita. Boleh nggak Pak orang zaman sekarang niru Maryam kayak gini? Lagi berantem dengan suaminya, masuk kamar numplek-blek meneng, cep. Apa namanya? Oh, kamu lagi poso bisu. Niru Maryam. Betul kayak gitu? Oh enggak. Jadi ibu-ibu kalau lagi emosi apa? Ngomel atau diem? Ini madhab yang berbeda berarti ini. Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak mau ngomong dengan siapapun hari ini. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Lalu Maryam membawa anaknya digendong. Qalu, spontan saja umatnya langsung mengatakan, masyarakat langsung mengatakan, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, kamu datang-datang kok membawa kayak gini? Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Harun ini siapa? Orang soleh yang ada di masa itu. Jadi solehahnya Maryam itu sampai dikatakan, oh Maryam ini saudaranya Harun, karena sama-sama soleh. Makana abuki mura'as sau'in, bapakmu kan bukan orang jelek. Wa makanat ummuki bagiyah, ibumu juga bukan pelacur. Kok anaknya jadi kayak gini? Kira-kira gimana? Nangisnya kayak apa itu? Wanita kalau sedang mengalami situasi seperti ini, padahal beliau seorang gadis,
tidak punya suami, tiba-tiba dituduh pezina, karena buktinya ada. Fa asyarat ilaih, beliau hanya berisyarat ke arah bayi itu. Qalu, maka mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami bisa diajak ngomong dengan bayi yang ada di gendongan. Nah, barulah kemudian Nabi Isa yang menjelaskan. Nabi Isa sendiri yang ngomong. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, sampai akhir dari ayat. Subhanallah. Karena kalau itu dijelaskan oleh Maryam gak bakalan ada yang percaya, maka biarkan bayinya yang menjelaskan. Karena kalau bayi ini yang menjelaskan, berarti itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada umat manusia. Baik, dari sinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana ujian yang dimiliki oleh Maryam luar biasa sampai beliau pernah berangan-angan mati. Saking beratnya ujian itu, andai kan saya mati sebelum kejadian ini, mungkin itu lebih baik bagiku. Baik, apakah wanita yang lain juga bisa menyusul untuk mendapatkan kesempurnaan seperti Maryam dan Asia? Kira-kira kalau selesai pelatihan ini jadi apa? Kalau ada peningkatan iman dan takwa, walhamdulillah, berarti berhasil. Tapi biasanya insya Allah jadi, Pak. Nah, begitu dari pelatihan ini berubah jadi Khadijah, Masya Allah. Tapi cuma 3 hari. Terus habis itu balik lagi kayak Juminten. Baik, Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan ini tidak terbatas hanya pada 2 wanita tadi. Jadi untuk bisa mendapatkan kesempurnaan itu tidak terbatas pada Maryam dan Asia. Kata Al-Hafidz, walafzuhu yaqtadi hasral kamal. Internetnya putus. Ya. Lafaz hadis menunjukkan pembatasan bahwa kesempurnaan di kalangan wanita hanya terdapat pada Maryam dan Asia. Namun kemungkinan yang dimaksud adalah kesempurnaan di masa keduanya. Maksudnya adalah wanita masa silam yang sempurnanya cuma 2 itu. Dari perjalanan wanita, dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, yang sempurna punya cuman 2, Maryam dan Asia. Namun kemungkinan yang dimaksud adalah kesempurnaan di masa keduanya, karena masing-masing dari mereka telah mengasuh seorang nabi sejak kecil. Maryam mengasuh Nabi Isa, sedangkan Asia mengasuh Nabi Musa kalimullah. Maka hal ini tidak menafikan adanya wanita-wanita lain yang mencapai kesempurnaan di tengah umat ini seperti Khadijah dan Fatimah. Dari sinilah Anda punya peluang. Tinggal mau serius untuk berubah ataukah tidak. Dengan berusaha untuk mengejar keutamaan ilmu, selalu belajar yang serius. Kemudian komitmen dengan apa yang dipelajari, memaksakan diri untuk beribadah sebisanya, belajar untuk jadi wanita yang berakhlak mulia. Jadi cara sederhananya kayak gini ya. Anda coba tuliskan daftar akhlak-akhlak yang baik. 1, akhlak yang baik 1 apa? Judes. Kok itu nomor 1 Judes? Judes sama lawan jenis yang bukan mahram. Ya. Yang kedua, misalnya menjaga kehormatan, rajin belajar, dermawan, baik hati, hormat sama suami, taat sama suami, sama mertua, dan seterusnya ya. Itu ditulis semua, kasih skor ya. Dari mulai 1 sampai 10 kira-kira skor saya berapa? Ya. Kalau misalnya Anda sudah mendapatkan skor-skor yang baik, dari mana Pak kita bisa menilai? Ya kalau kita menilai diri sendiri mungkin nggak jujur.
suruh suaminya menilai. Masya Allah. Kenapa? Wani piro. Baik, butuh belajar ya. Belajar dan belajar. Karena kalau ingin jadi wanita yang sempurna, wanita yang baik, butuh perjuangan besar. Dan dalam hadis tadi Nabi SAW tidak memasukkan Hajar. Hajar itu siapa? Istrinya Nabi Ibrahim. Padahal beliau salah satu wanita yang jadi contoh kesabaran. Bayangin ya, ditinggal di lembah Mekah yang tidak ada kehidupan, min ghairi dzi zar'in. Allah mengatakan tanpa ada kehidupan, tanaman aja nggak ada. Cuman berdua, Hajar dan bayi yang masih merah Ismail, ditinggal sama suaminya. Kau mau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Sepeser pun tidak dijawab oleh Ibrahim. Sampai akhirnya Hajar faham, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan seperti ini? Ibrahim hanya mengatakan, "Na'am, iya." Dengan penuh tawakal, Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Itu tawakal kelas paling tinggi di kalangan wanita. Baik. Kemudian di sini ada catatan sedikit bahwa ada yang mengatakan Maryam dan Asia itu nabi, tapi pendapat yang lebih tepat beliau bukan nabi. Di sini saya cantumkan keterangan An-Nawawi. Hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat tentang adanya kenabian pada wanita, serta tentang kenabian Asia dan Maryam. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa keduanya bukan nabi, tetapi mereka adalah siddiqah dan wali-wali Allah. Kata sempurna digunakan untuk menunjukkan kesempurnaan sesuatu dan sampai pada puncak dalam bidangnya. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah mencapai puncak dalam seluruh keutamaan serta sifat-sifat kebaikan dan takwa. Jadi baik butuh perjuangan, maka salah satu di antara lawan yang harus kita berani untuk menghadapinya adalah rasa malas. Ya. Lawan yang harus siap kita hadapi adalah rasa malas. Baik. Selanjutnya kita akan melihat ke buku Mata Menata Wanita. Silahkan segel bukunya dibuka. Nah. Waktu kita terbatas, mudah-mudahan nanti kita sampai jam berapa? Sampai asar ya. Mudah-mudahan nanti mencukupi. Jadi sengaja buku ini saya tulis untuk momen kali ini. Makanya saya buru-buru pokoknya secepatnya jadilah, sehingga nggak terlalu tebal. Ini cuman kurang lebih 100 halaman ya. Insya Allah sekali duduk selesai ya, selesai baca. Baik, isinya cuma 6 pesan. Apa kaidah yang berlaku bagi wanita ketika beribadah? Yang kedua, apa kaidah yang berlaku bagi wanita ketika bersama keluarga? Yang ketiga, bagaimana hukum bagi wanita karir? Aturan apa yang harus dia ketahui ketika ada seorang wanita yang ingin menjadi wanita karir? Lalu yang keempat, wanita tahta dan harta. Kemudian yang kelima, wanita tutup mata. Yang keenam, wanita hingga tua renta. Ya, ini sambil belajar menggunakan sajak ya. Tapi masih belepotan, tidak apa-apa ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan tentang wanita ketika beribadah. Mohon dipahami, ini bukan buku fikih wanita ya. Kalau Anda menghendaki buku fikih wanita, kajian di mana? CIH hari apa itu? Kamis ya. Hari Kamis pekan ketiga. Itu ada kajian buku fikih sunnah lin nisa, fikih sunnah khusus wanita. Bukunya 1 jilid agak tebal. Nah, itu lebih lengkap. Saya tidak membahas itu, tapi yang mau kita bahas adalah berkaitan dengan kaidah-kaidah saja. Kaidah-kaidah umum bagaimana yang perlu dipahami ketika wanita itu beribadah. Pertama,
Wanita mendapat perintah ibadah sebagaimana lelaki. Karena semua manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Baik. Anda catat ini ya. Tujuan makhluk diciptakan. Anda diciptakan itu punya tujuan atau tidak? Jangan sampai merasa nggak ada tujuannya, Pak. Itu berarti sama dengan menuduh Allah berbuat sia-sia. Karena melakukan tindakan tanpa tujuan itu namanya sia-sia. Tujuan makhluk diciptakan. Satu, untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Kepada Allah. Ini ada di mana? Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, agar hamba, tujuan hamba diciptakan yang kedua adalah agar hamba mengenal siapa penciptanya. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat At-Talaq, di surat At-Talaq ayat 12. Saya tampilkan surat At-Talaq ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Kelihatan? Allah lah zat yang menciptakan 7 langit dan bumi yang semisal dengan langit. Semisal dengan langit maksudnya? Semisal dalam lapisan. Sehingga langit ada berapa lapis? 7. Bumi ada 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun. Terjadi aneka ketetapan Allah di antara langit dan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Lanjutkan ini ya. Allah menciptakan langit yang 7, bumi yang 7 lapis, dan aneka kejadian antara langit dan bumi. Itu kan berarti semua kejadian di alam ini. Tujuannya apa? Lita'lamu, agar kalian mengetahui, agar kalian memahami annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Sehingga ayat ini menjadi dalil bahwa Allah menciptakan langit bumi berikut isinya, tujuannya agar makhluk mengenal siapa penciptanya. Yang ketiga, agar hamba beramal sebaik mungkin. Agar hamba beramal sebaik mungkin. Ini seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Tujuannya untuk menguji kalian. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Artinya tujuannya adalah Allah menciptakan kita agar kita melakukan ahsanu amala, amal yang terbaik. Nah, sadari 3 ini ya. Sehingga prinsipnya di sini, apa tujuan kita diciptakan? 1, agar kita mengenal siapa Sang Pencipta kita. Yang kedua, agar kita menjalankan kewajiban kita kepada Sang Pencipta, yaitu beribadah hanya kepadanya. Yang ketiga, kalaupun beramal, lakukanlah sebaik mungkin dengan meniru petunjuk Nabi SAW.
dan itu sama dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah itu mengandung makna mengenal Allah dan kewajiban kita kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu mengandung makna beramallah sesuai dengan bimbingan utusan Allah. Baik. Makanya kalimatnya sebaik mungkin bukan sebanyak mungkin. Karena kita diajarkan untuk beramal berkualitas, bukan yang penting amal yang banyak kuantitas tapi tidak berkualitas. Selanjutnya, inti dari ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini ya, inti dari ibadah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga malaikat sujud kepada Adam, itu malaikat beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena yang memerintahkan Allah. Anda tuliskan di sini nih. Kalau ada space kosong kanan kirinya, contoh malaikat sujud kepada Adam, hakikatnya adalah beribadah kepada Allah karena yang memerintahkan adalah Allah. Baik. Selanjutnya, pesan berupa perintah dan larangan itu ada dalam penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena itu setiap orang berkewajiban untuk belajar agar dia bisa mengenali apa saja tugas dia sebagai hamba. Maka tahap awal, saya ingin jadi hamba yang baik, apa yang harus saya lakukan? Jangan lari ke gua atau semedi, apalagi datang ke Bali bertapa. Ya jelas keliru semua yang kayak gitu. Terus kalau saya ingin jadi hamba yang baik, kau pelajari apa perintah dan larangan Tuhanmu. Karena itu setiap orang berkewajiban untuk belajar agar dia bisa mengenali apa saja tugas dia sebagai hamba. Allah Ta'ala berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab yang diwahyukan kepadamu. Allah juga berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Masih banyak enggak orang yang enggak mau sinau? Ya, orang yang nggak mau belajar agama masih banyak enggak? Banyak sekali. Yang belajar itu nggak ada 1% dari warga Indonesia. Yang belajar agama serius, ya, tapi itu rajin pengajian Pak. Coba lihat dia ngapain sampai masjid? Hadroh. Cuman ketimplung Anda pulang, makan pulang. Jadi ilmunya di mana? Enggak ada Pak. Memang enggak ada pengajian, adanya cuman kumpul bareng, terus baca-baca apa enggak jelas, terus pulang. Sehingga sebenarnya belum memenuhi tugas sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk belajar agama. Ya. Makanya Anda datang pengajian untuk nyari ilmu, bukan untuk keplok-keplok atau apalagi cuman nyari dagelan. Kalau nyari hal yang lucu, dengarkan stand up comedy. Ya. Selanjutnya, wanita mendapat janji yang sama sebagaimana, ini salah ya, sebagaimana wanita mendapatkan janji yang sama sebagaimana lelaki. Sehingga siapapun yang beramal dengan baik akan mendapat balasan yang sebanding dengan kualitas amalnya. Tidak ada istilah pahala wanita setengah lelaki, tidak ada. Meskipun wanita punya keterbatasan. Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha. Siapapun yang beramal saleh baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga, wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan dizalimi sepeser pun. Sehingga Allah tidak akan mengurangi derajat wanita di surga atau pahala bagi wanita jika dia beramal sebagaimana lelaki.
Artinya baik lelaki maupun wanita punya peluang yang sama untuk menjadi hamba yang bertakwa. Tidak ada istilah bahwa pahala wanita setengah lelaki, tidak ada, Pak. Bisa jadi wanita solihah yang bertakwa mendapatkan derajat di surga yang lebih tinggi dibandingkan lelaki yang kurang bertakwa. Seorang Aisyah bisa mengalahkan jutaan lelaki zaman sekarang. Seorang Khadijah bisa mengalahkan jutaan lelaki di masa sekarang. Sehingga wanita yang salehah mereka mendapatkan keutamaan yang lebih. Dan sekali lagi ini butuh perjuangan. Ada sebuah cerita. Sudah dengar ceritanya belum? Oh belum, ya. Tersebutlah seorang wanita namanya Ibu Nasim Al-Akhtar. Ini wanita zaman mana, Pak? Zaman sahabat, zaman tabi'in atau kapan? Bukan. Beliau masih hidup. Ibu Nasim Al-Akhtar setiap malam itu bangun jam 2. Terus tahajud. Kemudian sisa waktunya dari selesai tahajud sampai subuh, sampai kira-kira jam 9. Setelah subuh, sholat subuh, kemudian dzikir, lanjut kira-kira jam 9. Setiap hari menyulam Al-Quran, membuat sulaman Al-Quran, ya. Menyulam Al-Quran. Jadi Al-Quran tapi disulam. Tulisannya itu tulisan sulam, ya. Kalau mau lihat ini ada di Museum Wahyu di Mekah, ya. Nah, dari hasil menyulam itu terkumpul kalau nggak salah 32 jilid Al-Quran. Kemudian mendapatkan award, ya, penghargaan dari pemerintah Saudi, dan ya beliau mau haji kapanpun gratis. Berapa lama beliau menghabiskan waktu untuk menyulam satu Al-Quran? Selama setiap tadi, ya, jam 2 sampai kurang lebih jam 9, 30 tahun. Di usia 30 sekian dan selesai 60 sekian. Sehingga perjuangan panjang. Beliau bukan nabi, bukan wanita masa silam, beliau wanita zaman sekarang. Dari mana Ibu Nasim Al-Akhtar ini? Beliau berasal dari Pakistan. Nah, yang Indonesia mana ini Indonesia? Kemarin ada salah satu putri seorang ustadz, dan sekarang beliau ngajar di Mekah. Ibunya tetangga saya. Kalau ibunya tetangga saya, kalau ayahnya berasal dari Madura, ibunya berasal dari Lamongan, tetangga saya. Rumah bapak saya dengan rumah ibunya ya kurang lebih 300 meter lah. Itu beliau hafal Al-Quran jelas dan 9 kitab hadis. Kutubut Tis'ah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ahmad, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad. 9 kitab hadis itu berapa jilid, Pak? Sahih Bukhari sudah 4 jilid dalam salah satu cetakan. Sunan Abu Dawud memang 1 jilid. Musnad Ahmad tebal sekali. Itu dihafal, ya. Masya Allah. Dan mungkin beliau seperti ensiklopedia hadis yang berjalan. Dalam satu otak ini ternyata bisa menyimpan banyak memori. Apa yang Anda hafal? Harga ini berapa, harga ini berapa, ini beli di mana. Terus kalau kayak gini cara masaknya gimana. Sama-sama menghafal tapi beda objek. Maka kalau kita ingin membersihkan memori kita dari hafalan-hafalan yang gak penting, nama artis itu buat apa dihafal? Suaminya artis buat apa dihafal? Yang lebih penting menghafalkan yang bermanfaat. Juz amma hafal enggak? Hah? Juz amma hafal enggak? Hafal juz amma. Hafalnya. Isinya apa? Wallahu a'lam. Lanjut. Selanjutnya, keterbatasan wanita dibanding lelaki ketika di dunia menyebabkan kuantitas ibadah mereka tidak lebih banyak dibandingkan lelaki.
terutama karena haid sehingga mereka tidak bisa sholat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Wa ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin." Aku tidak pernah melihat kaum yang kurang akal dan agamanya, aglaba lidzi lubbin, namun bisa mengalahkan lelaki yang berakal, min kunna, dibandingkan kalian wahai para wanita. Sehingga suaminya orang yang hebat, cerdas, ketika di depan podium Masya Allah, di rumah beda. Dia jadi apa di rumah? Nurut sama istrinya. Maka ada seorang wanita yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud kekurangan akal dan agama itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma nuqsanul akli." Kurangnya akal adalah fasyahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Persaksian dua wanita itu berbanding dengan persaksian satu lelaki. Sehingga kalau wanita jadi saksi, kalau lelaki kan cukup 2 bisa. Kalau wanita harus 4. Jika wanita semuanya, lelaki 1, 2 wanita jadi saksi, jadi bertiga. Baik. Fahadha nuqsanul akli, inilah bentuk nuqsanul akli. Akalnya kurang. Wa tamkusul layali ma tusalli, dan wanita itu bertahan selama beberapa hari enggak salat. Wa tuftiru fi Ramadan, dan tidak bisa ikut puasa Ramadan. Sebab apa? Haid. Fahadha nuqsanuddin, ini kekurangan agamanya. Tapi ternyata kekurangan agama tidak membuat sebagian wanita berprestasi, mengalahkan lelaki, walaupun dia punya keterbatasan. Ini haid tapi bisa menghafalkan Quran. Coba kalau dia nggak haid, Masya Allah, bisa hafal tafsirnya sekalian. Karena kalau haid kan mungkin tidak bisa nyentuh Quran, karena wanita haid tidak boleh nyentuh Al-Quran. Selanjutnya, pada asalnya tata cara ibadah wanita sama sebagaimana tata cara ibadah lelaki, kecuali jika ada dalil yang menjelaskan perbedaannya, baik terkait tata cara puasa, tata cara sholat, puasa, manasik haji maupun umrah. Sering sekali ada pertanyaan, "Pak, kalau wanita sujud itu tangannya di dalam, di bawah dada, ataukah di luar seperti lelaki?" Yang lebih sesuai sunnah, Nabi SAW kalau sujud, telapak tangan beliau di mana? Di samping kanan kiri. Sampai disebutkan dalam riwayat, bentangan tangan Rasulullah SAW bisa dimasuki oleh kucing. Jadi kucing nembus ini karena lebar. Nah, wanita kalau sujud apa kayak gitu atau dirapatkan? Ya. Nah, kalau kita mengambil kaidah ini, berarti seharusnya sama. Maka sholatnya wanita sama sebagaimana sholatnya lelaki, kecuali kalau ada dalil. Nah, jika tidak ada dalil yang membedakan, berarti seharusnya sama. Sebutkan contoh yang membedakan sholat wanita dan lelaki. Contoh yang membedakan sholat wanita dan lelaki. Masalah aurat, batas auratnya beda. Apalagi? Ya, posisi wanita kalau berjamaah imamnya di mana? Di tengah, bukan di depan. Sehingga kalau sholat jamaah wanita imamnya berada di shaf pertama, yang tengah. Baik. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua umat manusia, dan beliau mengajarkan cara ibadah yang berlaku untuk semuanya. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai umat Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Karena nabinya lelaki, maka tata sholatnya sama sebagaimana tata cara sholat lelaki. Rukuk wanita itu tangannya di lutut atau di antara 2 lutut? Di lutut. Jadi tidak ada perbedaan antara cara sholat lelaki dan perempuan. Karena ada sebagian yang ketika rukuk itu tangannya ditumpuk, terus ditaruh di antara 2 lututnya, bukan menggenggam, mencengkram di lutut, bukan begini. Nggak ada tumpuannya. Kalau dia
pakai jubah atau apa, nanti dia bertumpu di jubah, atau bertahan tanpa tumpuan. Selanjutnya, Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang yang menjumpai basah tapi tidak ingat kalau mimpi. Bangun-bangun kok di bawah tidurnya basah. Qala, kata Nabi SAW, yaghtasilu, dia wajib mandi. Wa anir rajuli yara annahu qad ihtalafa wa la yajidu balalan. Bagaimana kalau ada orang mimpi hubungan badan misalnya, tapi bangun kering. Sehingga kalau yang tadi mimpi basah, yang ini mimpi kering. Qala, kata Nabi SAW, la ghusla alaihi, dia tidak wajib mandi. Faqalat Ummu Sulaim, lalu Ummu Sulaim bertanya, al mar'atu tara dzalika a'alaiha ghuslun, kalau wanita mengalami yang sama kayak gitu, apakah wajib mandi? Misalnya ada seorang wanita yang mimpi, tapi ketika bangun nggak ada cairan apapun, tidak basah, apakah dia wajib mandi? Jawab Nabi SAW, tidak wajib mandi. Lalu Nabi SAW mengatakan, na'am, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Nah, ini hadis yang layak untuk dihafalkan semuanya ya. An-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu saudara kandungnya lelaki. Maksudnya dalam hukum. Sehingga hukum yang berlaku bagi wanita juga sama hukum yang berlaku bagi lelaki. Baik, ditirukan ya. An-nisa'u syaqaiqu, syaqaiqu ar-rijal. Syaqaiq itu apa? Saudara kandung. Wanita itu saudara kandungnya lelaki. Nah, ini jadi kaidah. Apa yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi perempuan, kecuali jika ada dalil yang mengecualikan. Artinya aturan agama yang berlaku bagi lelaki pada asalnya juga berlaku bagi wanita. Nabi SAW mengungkapkan sebagaimana layaknya saudara kandung, mereka punya hak yang sama dalam syariat, kecuali jika ada dalil yang membedakan. Kayak tadi misalnya berkaitan dengan posisi imam dan seterusnya. Baik. Nah, di sini kita sebutkan di antara perbedaan ibadah wanita dengan lelaki adalah tugas wanita lebih terbatas di dalam rumah. Berbeda dengan lelaki yang dominan ibadahnya di luar rumah. Lelaki sholat berjamaah, lelaki itu jumatan, lelaki itu jihad di medan perang, lelaki jadi khotib dalam kegiatan berjamaah kaum muslimin. Lelaki kudu nyambut gawe, wong lanang kudu obah, nek ora obah ora mamah. Mamah makan ya. Sehingga kaum lelaki punya tanggung jawab lebih. Saya tanya, mana yang hidupnya lebih enak, lelaki atau perempuan? Lelaki atau perempuan? Mana yang menurut Anda hidupnya lebih enak, lelaki atau perempuan? Ada orang yang enak dadi wong lanang ya. Wong lanang ngene. Sing lanang ya ngono batin, enak dadi wong wedok sing wedok. Makanya sekarang Anda lihat ya, transgender itu dominan mana? Laki-laki pindah ke perempuan atau perempuan pindah ke laki-laki? Iya. Jadi anggapan ibu-ibu misalnya, kok enak jadi lelaki ya? Lelaki bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi kenyataannya justru banyak lelaki yang ingin jadi perempuan. Jarang kan kasus transgender perempuan jadi laki-laki, jarang ya? Ada tapi lebih sedikit. Dan ternyata perasaan seperti itu ada pada wanita masa silam. Coba lihat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd." Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian kalian melebihi yang lain. Ayat ini turun berkaitan dengan keberadaan wanita
yang mereka berangan-angan jadi laki-laki. Kok enak jadi laki-laki? Tapi karena pertimbangan bukan kenikmatan dunia, namun karena pertimbangan peluang pahala. Jadi kalau misalnya orang zaman sekarang mikir enak jadi laki-laki ya, warisannya lebih banyak, bisa bekerja, dapat uang, istrinya cuma dikasih sedikit. Terus apa lagi? Bisa mancing, bebas pergi-pergi, perempuan suruh diem di rumah, dan seterusnya. Tapi bukan seperti itu cara wanita masa silam berpikir. Namun mereka berpikir, kenapa mereka iri untuk jadi laki-laki? Karena merasa kalah pahala. Lelaki bisa sholat jamaah, lelaki bisa berjihad, lelaki bisa sedekah dengan uangnya. Perempuan gak kerja, kalau sedekah harus minta izin kepada suaminya. Lelaki bisa berbakti kepada orang tuanya lebih maksimal. Lelaki bisa ini, wah saya bisa apa? Karena pertimbangan apa? Pahala. Jadi tadi ada yang menjawab lelaki hidupnya lebih enak, itu pertimbangannya apa? Enggak nyuci, enggak ngepel, enggak melahirkan, enggak menyusui, tinggal beres. Itu ya. Tapi kerja di luar rumah itu, perempuan tinggal nerima slip gaji. Iya. Baik. Mas yang slipnya doang. Mengetahui inilah gajiku kan. Baik. Nah, di sini Allah Ta'ala mengatakan lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibun mimmaktasabun. Lelaki punya jatah dari apa yang telah mereka usahakan, wanita juga punya jatah sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Sehingga kalian tidak perlu iri. Ya, kalian tidak perlu iri karena masing-masing punya pahala, jatah pahala ya. Karena ketika mereka beribadah kepada Allah, tidak ada yang jatah pahalanya dikurangi. Wanita dapat peluang pahala yang sama sebagaimana laki-laki. Baik. Kita lanjutkan. Ibadah wanita lebih banyak di dalam rumah. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita itu menjaga salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, wa hassanat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya, qila laha, maka disampaikan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Monggo ibu mau masuk surga melalui pintu mana? Silakan. Apa syaratnya? Salat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat suami. Enggak perlu jihad. Anda tidak harus kehujanan, Anda tidak harus kepanasan di luar rumah, tidak harus kena resiko ketabrak kendaraan karena di dalam rumah. Namun dengan ibadah 4 ini, jaminan dari Nabi SAW, udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Monggo silahkan jenengan mau masuk surga melalui pintu mana boleh milih. Masya Allah. Kurang apa coba? Gampang ya. Sehingga jadi wanita lebih gampang daripada jadi laki-laki. Baik, setuju enggak? Sudah ridho atau belum? Ridho. Baik. Baik, sampai di sini. Selanjutnya, dari sinilah wanita itu diajarkan bahwa ibadah wanita itu lebih terbatas di dalam. Makanya wanita itu bukan tipe aktivis, tapi wanita lebih tipe orang yang ibadah pribadi. Sehingga lelaki yang berprestasi, dia bisa mengukir berupa perjuangan di tengah umat. Dia bisa nampak di tengah umat. Wanita yang berprestasi bukan wanita yang banyak beraktivitas di luar, tapi lebih kepada menjadi permaisuri yang menjaga ketaatan kepada Allah di dalam kamar. Makanya sholat semakin tersembunyi semakin
bagus. Coba kita lihat hadis berikut ini. Salatul mar'ati. Nah, kita baca hadis berikut ini ya. Di mana tempat sholat wanita yang paling afdal? Di kamar. Lihat ini. Dari Auf bin Malik bin Nadlah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, salatul mar'ati fi baitiha, salatnya wanita di kamarnya, di rumahnya, afdalu min salatiha fi hujratiha, lebih baik daripada salatnya wanita di teras rumahnya. Wa salatuha fi hujratiha, salatnya wanita di teras rumah, afdalu min salatiha fi dariha, lebih afdal daripada salat di halamannya. Wa salatuha fi dariha, salatnya wanita di halaman rumahnya, afdalu min salatiha fi ma siwaha, lebih afdal dibandingkan salatnya wanita di selain halaman rumahnya, di musola atau di masjid. Sehingga wanita dituntut lebih banyak di dalam rumah. Tsumma qal, kemudian beliau mengatakan, innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu kalau keluar dihiasi sama setan. Kalau keluar dihiasi sama setan. Semua wanita dilihat dari belakang kelihatannya muda. Itu contoh ya. Sehingga dia dihiasi sama setan. Begitu dilihat depannya sudah bawa cucu. Demikianlah kenyataan yang sudah diingatkan. Saya baca dalil ya ini. Anda jangan cengengesan. Masya Allah. Karena wanita itu semakin tersembunyi makin bagus. Makanya wanita diarahkan untuk apa? Lebih banyak diam di dalam rumah. Walhamdulillah sudah selesai untuk bab yang pertama. Sekarang kita beralih ke bab yang kedua. Nah. Baik, silahkan diminum dulu. Nah. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. 10 menit lagi insyaallah ya. Kurang 10 menit kita coffee break. Baik, sekarang kita beralih ke bab yang kedua. Wanita bersama keluarga ini lebih komplit, lebih kompleks dan lebih jelimet. Karena masalah wanita lebih banyak di mana? Di masjid atau di keluarga? Di keluarga. Masalah laki lebih banyak di masjid. Kalau masalah wanita lebih banyak di keluarganya. Baik, sekarang lihat ini. Nomor 1. Terkadang Allah perintahkan sebagian makhluk untuk mentaati makhluk yang lain. Bukan dalam rangka menguntungkan makhluk yang ditaati, namun agar terjadi interaksi yang ideal dalam kehidupan. Bisa dipahaminya? Baik. Seperti istri diperintahkan untuk taat kepada suami. Jangan Anda berpikir menguntungkan suami. Rakyat diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Jangan berpikir menguntungkan pemerintah. Sebagaimana pula anak, ya, di situ tertulis orang tua ya. Sebagaimana anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Jangan berpikir kok enak jadi orang tua. Tidak ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Makna ulil amri itu apa, Pak? Ulil amri ada 2. 1 dalam urusan dunia. Pemimpin dalam urusan dunia adalah pemerintah. Yang kedua, ulil amri dalam urusan agama. Ulil amri dalam urusan agama adalah ulama. Sehingga masyarakat diperintahkan oleh Allah taatlah kepada pemerintah dalam urusan dunia, taatlah kepada ulama dalam urusan agama. Dan kalau kamu beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, kita lanjutkan.
Allah juga berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Baik. Ketika dalam kondisi ini, apakah ini berarti menguntungkan sebagian pihak? Bukan. Tapi kehidupan harus seperti itu. Kalau semuanya ditaati, semua harus saling mentaati, ya, bingung nanti hidup ini. Siapa harus taat kepada siapa? Selanjutnya, di keluarga seorang wanita mengalami perpindahan tanggung jawab. Garis bawahi ya, wanita mengalami perpindahan tanggung jawab. Sebelum nikah, orang tuanya bertanggung jawab penuh. Karena itu dia berkewajiban taat kepada orang tua. Pada saat wanita sudah nikah, tanggung jawabnya berpindah ke suami. Makanya yang mengalihkan tanggung jawab itu siapa? Wali. Sehingga saat wali sudah mengatakan, aku nikahkan kamu, berarti itu sama dengan aku serahkan putriku kepadamu. Sudah, sekarang aku sudah bebas tanggung jawab, putriku sudah jadi tanggung jawab kamu. Sehingga dia berkewajiban untuk taat kepada suaminya. Makanya setelah wanita itu nikah, ketaatan wanita mana yang lebih tinggi, kepada suami atau kepada orang tua? Kepada suami. Kenapa? Karena tanggung jawabnya sudah pindah. Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu jadi pemimpin bagi wanita, maksudnya suami. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada lelaki, melebihi wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan nafkah yang mereka berikan dari harta mereka. Fassalihat, maka wanita salihah menurut Al-Quran adalah qanitat, wanita yang taat. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah, yang bisa menjaga ketika dirinya tidak dilihat oleh suaminya. Maka jangan sampai mumpung suami nggak ada, terus keloyongan kemana-mana, ngilang. Suami kan kerja ya, dari jam 8 sampai jam 5. Sebelum suami berangkat, pamit, Mas nanti saya mau kajian. Jam berapa kajiannya? Jam 9. Oh iya ya. Bayangan suaminya kan jam 9, jam 11 sudah pulang. Izin jam 9, pulang jam 5. Sehingga pada saat masuk garasi, loh kok masuknya bareng? Kamu dari mana saja? Ya tadi itu, habis kajian ngapain? Ngumpulin lemak. Mampir di warung ini, mampir di warung ini. Wanita kalau kumpul, ngumpulin apa? Ngumpulin lemak dan ngumpulin dosa. Ayat ini menjelaskan kriteria wanita salihah setelah menyebutkan status suami sebagai pemimpin. Wanita salihah adalah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan menjaga apapun yang Allah wajibkan untuk dijaga. Ketika suaminya nggak ada, dia jaga kehormatan. Ketika suami nggak ada, dia menjaga harta yang ada di rumahnya. Ketika suaminya nggak ada, dia jaga anak-anaknya, walaupun suaminya tidak ada. Bukan tipe wanita pengkhianat yang dia kadang nyolong-nyolong ketika suaminya tidak ada. Jadi dia melanggar saat suaminya tidak ada, nampak soleha ketika suaminya ada. Bukan seperti itu. Status satu orang bisa beragam tergantung posisinya. Seorang wanita menjadi istri, wanita juga menjadi anak. Tidak ada istilah mantan anak walaupun sudah nikah. Orang tua tetap orang tua, saya adalah anak. Seorang wanita menjadi ibu. Seorang wanita menjadi bagian dari anggota masyarakat. Sebagaimana wanita bisa juga menjadi karyawan tempat dia bekerja. Wanita juga bisa jadi bos ketika dia punya karyawan. Wanita jadi kepala lingkungan kalau dia ditunjuk jadi ketua PKK. Ya. Atau ketua ibu-ibu dasawisma dan seterusnya. Wanita punya tanggung jawab megang harta jika dia jadi bandar arisan.
maka dia bisa punya banyak status. Tergantung dari posisinya. Makanya semakin banyak kegiatan, makin banyak tanggung jawab, begitu ya. Dan masing-masing harus dipenuhi. Dan semuanya itu menuntut untuk ditunaikan sesuai tanggung jawabnya. Di posisi menjadi istri, dia punya tugas sebagai istri. Di posisi sebagai anak, dia punya tugas sebagai anak, dan seterusnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Lalu kata beliau, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha. Seorang wanita akan menjadi pemimpin, penanggung jawab atas rumah suaminya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya tentang apa yang mereka pimpin. Jadi kalau gagal jadi ibu yang baik akan ada tanggung jawabnya. Gagal jadi istri yang baik juga akan ada tanggung jawabnya. Baik. Kok kayaknya menyudutkan wanita terus ya Pak? Memang yang sedang dibahas kan wanita ya. Kalau jamaahnya bapak-bapak ya beda lagi nanti isinya ya. Baik. Cukup. Mudah-mudahan tidak membuat Anda semakin tertekan. Karena kita belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan belajar untuk semakin terbebani dengan aturan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita balik jam berapa? Cukup sebanyak ini? Baik, ngambil bawa ke dalam. Ya. Boleh bergantian, sebelah kanan dulu. Silahkan keluar ngambil coffee break, bawa masuk. Nanti dipandu oleh